Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Akibat ambisi gak benar, warga DKI kena warisan utang. Pemerintah harus repot renovasi JIS biar laku, tapi cuma buat bayar utang. Pantesan Anies kabur ogah cawe-cawe. Kalau dari JIS sendiri mungkin sebesar itu belum terpenuhi. Soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah, Saya nggak cawe-cawe dah. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan fasilitas dari Jakarta International Stadium harus segera diperbaiki. Bukan hanya dalam rangka persiapan menjadi stadion Piala Dunia U17, melainkan JIS juga layak untuk disewakan agar bisa mendapatkan penghasilan, sehingga Jakpro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan. Untuk diketahui, JIS dibangun dengan menggunakan pinjaman dana pemerintah pusat lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Untuk membayar cicilan itu, menurut Heru, JIS harus memiliki daya tarik bagi penyewa yang akan menggelar beragam kegiatan. Karenanya, sarana dan prasarana di sana perlu diperbaiki. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP, DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyinggung soal utang JIS yang harus dibayarkan karena sebelumnya membangun dengan meminjam uang pemerintah pusat. Anggaran itu disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui PT SMI pada 2020 dan 2021 dengan nilai biaya 3,6 triliun rupiah. Sementara sisa biaya pembangunan stadion yang berada di Jakarta Utara itu digelontorkan dari APBD DKI hanya 900 miliar. Adapun saat ini JIS dikelola oleh BUMD PT Jakpro. Pemerintah pusat menurut Gilbert memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman 1, lalu bunga 5,66% per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman 2. Adapun besaran cicilan ditanggung Pemprov DKI dalam 5 tahun pertama, yaitu 543,9 miliar dan 3 tahun berikutnya sebesar 307,5 miliar. Angka ini pun dinilai masih di luar bunga dan beban operasional JIS sekitar 80 miliar rupiah per tahun. Sementara di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga dan yang menanggung masih 2 gubernur lagi, PJ Gubernur Heru dan Gubernur nanti pada Pilkada 2024. Ini semua berkat Anies yang ngutangnya sebesar 3,6 triliun dari dana PEN yang kala itu COVID-19 tengah merajalela. Demi ambisi bangun stadion yang bahkan ambrol saat pertama kali launching, rakyat DKI Jakarta punya beban utang triliunan rupiah. Dan sekarang dengan enaknya dia bilang gak mau cawe-cawe, enak aja Nis. Kaldrun pendukung Anies mana paham hal kayak begini. Stadion hasil ngutang aja kalian bangga-banggakan. Anies dan pendukungnya memang tipikal orang yang bicaranya tidak konsisten, suka menghindar masalah pula. Apalagi Gies Khalifa, si tuyul Ancol yang dulu kenceng banget membanggakan JIS. Sebelum Buruh Hepot buka suara, sekarang hanya bisa terdiam tak berkutik karena narasi dan dramanya ketahuan. Mereka lah sesungguhnya yang membuat keributan terkait JIS karena dikit-dikit teriak prestasi Anies mau dihilangkan. Mirip anak-anak yang merengek minta dibelikan mainan. Susah kalau adu debat dengan kelompok yang mau menang sendiri tapi pengecut kalau ada skandal yang muncul ke permukaan. Yang paling benar memang pembangunan JIS harus diusut dan diaudit. Sama seperti Formula E, jika diusut sampai ke dalam kemungkinan besar ada kejanggalan dan keanehan. Sungguh aneh stadion yang masih baru, tapi dirancang seolah-olah asal-asalan dan tidak memenuhi syarat dan standar yang berlaku. Mungkin ada bau tak sedap yang sedang ditutupi. Saya dukung aja ya kalau dibentuknya pansus untuk menyelidiki JIS ini, meskipun kedepannya telinga harus tahan dengan teriakan para buzzer Anies yang membuat narasi Anies akan dijegal dan dikriminalisasi. Tahu sendirilah pendukung Anies itu bagaimana, pintar bikin acting dan merasa dizolimi habis-habisan. Kita setidaknya harus berterima kasih kepada Buruh Hepot yang berani menyingkap apa yang terjadi pada JIS. Sehingga kita tahu pengibulan apa yang sedang dijejali kepada masyarakat. Tanpa statement tersebut, mungkin pengibulan ini akan terus berlanjut sampai bertahun-tahun kemudian. Bagaimana menurut Anda?